Berlatar di pedalaman hutan Kongo Afrika, cerita akan dimulai dengan rombongan pasukan tentara Belgia yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Leon, di mana krisis keuangan di negara tersebut membuat Leon bersama pasukan diutus untuk membuka lahan pertambangan logam termahal bernama berlian Ophir. Namun setibanya di lokasi, suku asli pedalaman langsung menyambut mereka dengan sebuah hujan anak panah. Akibat serangan yang membabi buta, semua prajurit tewas kecuali hanya tersisa Jenderal Leon saja. Di sisi lain, kepala suku yang bernama Bonga ini pun rupanya sudah memahami apa yang diinginkan oleh Leon sehingga ia langsung memberinya 3 butir berlian Ophir, bahkan siap memberikan sebanyak yang diinginkan jika Leon sanggup mendatangkan orang yang sedang dia cari, yakni seorang pria bernama Joh Clayon alias Tarzan. All I need is a name. Beralih ke suatu tempat di Inggris, lebih tepatnya sebuah acara pertemuan para petinggi pemerintah terkait adanya permintaan untuk melakukan kunjungan dinas ke negara Kongo, di mana John Clayon yang kini sudah menjadi seorang influencer ternama pun ikut dilibatkan sebagai ambasador. Awalnya John menolak, kecuali setelah dijelaskan oleh salah satu petinggi bernama William bahwa inti tujuan di balik kunjungan ini adalah untuk memastikan kebenaran isu tentang praktik perbudakan yang konon dilakukan Presiden Belgia di pedalaman Kongo yang sekaligus merupakan tanah kelahiran Zone. England pays his debts. Get this show on the road. Please send my apologies to His Serene Highness. Cerita pun kembali ke belasan tahun silam. Diketahui bahwa ternyata John terlahir dari kedua orang tua berdarah ningrat kerajaan yang tersesat di pedalaman hutan Kongo setelah pesawat yang mereka tunggangi dibajak oleh kawanan perompak, sehingga pada waktu yang cukup lama keduanya pun harus bertahan hidup di alam rimba dengan hanya menjadikan rumah pohon sebagai tempat berlindung. John yang malang harus kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal di saat ia masih baru lahir. Beruntung keberadaannya saat itu segera ditemukan oleh sosok gorila baik hati bernama Kala yang juga masih punya anak bernama Akut, yang meskipun kehadiran John mendapat penentangan dari kelompok gorila lain, namun Kala berhasil melindungi John dan terus merawatnya hingga ia tumbuh. Disitulah awal pertemuan John dengan Jane yang kini menjadi istrinya, di mana saat itu Jane langsung terpesona oleh sikap John yang rela berjuang mati-matian untuk melindunginya. Ketika kedatangan Jane di sana sempat memancing reaksi brutal dari si Akut dan kawanan gorila lainnya. Tak lama setelah itu terjadi aksi pemburuan gorila oleh 2 orang dari suku pedalaman, di mana Kala atau ibu angkat John terbunuh dalam pemburuan itu, sementara John yang sudah tersulut amarah pun dibantu para sahabat rimbanya berhasil mengacak-ngacak kedua pemburu tersebut, yang mana salah satunya ternyata anak semata wayang dari kepala suku Bonga tadi. Kembali lagi ke London setelah mengetahui bahwa John dan William punya sebuah misi penting ke pedalaman Kongo. Seketika Jane pun kegirangan dan memutuskan untuk ikut, karena memang setelah sekian lama baru pada bulan itu kali ini ia mendapat kesempatan untuk berkunjung ke kampung halaman sang suami. Hingga saat mereka sudah tiba di tempat yang dituju, John langsung disambut kawanan singa yang nampak sudah sangat amat merindukannya. Rupanya keberadaan John di sini sudah tercium oleh kelompok Leon, karena itulah Leon pun langsung mengadakan pertemuan dengan seseorang sekaligus meminta bantuan dia agar segera mencarikan tentara bayaran sebanyak-banyaknya guna menangkap si John ini.
Bring me the rest and we'll have your mercenaries. Dari cara suku setempat menyambut baik kedatangan Jon dan Jane, maka William jadi tahu bahwa memang dulu Jane pernah tinggal cukup lama bersama mereka sebagai guru sukarela, sehingga mereka pun tak canggung mengajak ketiga orang ini untuk ikut pada sebuah acara adat di mana Jon akhirnya mendapat keterangan akurat tentang kebenaran isu perbudakan yang terjadi di sana. Alih-alih jadi pemikiran serius, Jon justru lebih memilih rileks sejenak sambil menikmati momen indah bersama Jane di atas tempat tidur tanpa sedikit pun mengira jika Leon dan pasukan tentara bayarannya telah datang dan berhasil meringkus warga suku adat satu persatu. Dan ya, Jon pun murungui dalam posisi mengejar yang sehingga memudahkan pasukan Leon untuk melumpuhkannya. Bahkan tak hanya itu, mereka juga sempat tega mengeksekusi tetua suku adat dengan cara menembak mati di tempat. Sedikit pergerakan merepotkan dari William cukup untuk membuat Jon menyelamatkan diri ke dalam hutan. Bahkan di antara warga suku yang lolos langsung membantu William melakukan perlawanan. Sayangnya semua itu tak begitu banyak berarti karena Leon tetap berhasil membawa kabur Jane berikut beberapa warga suku adat lainnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya Jon dan William menyimpulkan bahwa akal busuk Presiden Belgia terbukti adanya dan Leon berposisi sebagai ketua pelaksana di lapangan. Maka disusunlah sebuah rencana untuk menggerbrak lokasi tambangnya dengan cara menerobos belantara hutan di mana nanti akan ada kereta uap yang bisa dijadikan tumpangan. Setelah semuanya siap, perjalanan pun dimulai. Dengan bergelantungan di akar pohon yang cukup membuat si William tidak berarti, akhirnya mereka pun berhasil mendarat tepat di atas gerobak kereta yang dimaksud, yang karena ternyata kereta ini sedang Leon gunakan untuk mengangkut ratusan para budak untuk dibawa ke tujuan yang sama. Maka di saat itu juga Jon bergegas menuju gerbong para tentara pengawal dan menghabisi mereka semua. Adapun mengenai permintaan kunjungan yang tadi disebutkan di awal, ternyata itu hanya sebuah tipu muslihat Leon agar Jon mau kembali ke hutan Kongo, karena hanya dengan cara itulah ia optimis bisa menyerahkan Jon kepada Bonga yang sudah berjanji akan menghandiri banyak berlian ovar kepadanya. Dan yang terpenting, tujuan Leon dengan semua itu hanya untuk memperkaya diri semata. They expect he will be named Governor General soon. Kembali pada Jon yang sudah hampir sampai di lokasi tujuan. Mengingat banyaknya jumlah personil yang akan dihadapi, maka Jon dan William memutuskan untuk pergi ke hutan mencari bala bantuan. Tentu yang Jon maksud di sini tak lain adalah kawanan gorila. Sayangnya perjuangan Jon gagal menarik simpati si Akut yang kini sudah menjelma sebagai penguasa hutan. Di sisi lain, sebuah kesialan dialami oleh seorang tawanan yang Leon eksekusi ke dalam sungai Sarangkudanil. Seketika Jane pun melompat untuk menyelamatkannya dan tanpa disangka mereka malah mendapatkan celah untuk meloloskan diri ke dalam hutan. Namun alih-alih menemukan tempat yang aman, mereka justru terperangkap di dalam habitat para gorila yang sudah siap menghadang. Leon dan pasukan pun datang dan kembali berhasil menangkap Jane. Bahkan mereka juga memutuskan untuk menghabisi kawanan gorila tersebut karena berpotensi sebagai ancaman. Tentu saja Jane tak terima ketika menyaksikan hewan-hewan primata ini dibantai habis-habisan, sehingga tanpa sadar ia spontan menjerit kencang di mana Jon dengan tingkat sensitivitas indera pendengarannya langsung bisa mendeteksi arah sumber suara tersebut.
Meski terlambat datang tapi setidaknya John masih bisa berhasil menyelamatkan Akut dari kematian yang dari situ akhirnya Akut pun siap berkolaborasi dengan John untuk menyerang balik para tentara bayaran yang tertinggal dari rombongannya. Sementara itu pasukan Leon langsung membawa Jen menuju lokasi tambang sekaligus tempat persembunyian kepala suku Bonga karena walau bagaimanapun juga John pasti akan memberanikan diri untuk datang ke tempat tersebut demi menyelamatkan Jen istrinya dan hal itu pun benar-benar terjadi. Dengan ini maka pekerjaan Leon pun tuntas dan satu peti berlian Ovar dia terima sebagai imbalannya. Lain cerita dengan Tarzan yang selain harus menyelamatkan Jen ia juga harus menghadapi kemurkaan dari kepala suku Bonga yang sudah sangat menginginkan nyawanya maka pertarungan pun tak terelakkan lagi. Setelah sempat sedikit keteteran beruntung Tarzan bisa kembali bangkit dan berhasil membalikkan keadaan disusul dengan kedatangan William bersama kawanan gorila di bawah komando si Akut yang karena kedatangan mereka ini pertarungan pun dihentikan. Di sini Tarzan mulai menyadarkan Bonga dan semua pengikutnya tentang rencana jahat Leon yang intinya tujuan mereka hanya satu yakni mengeksploitasi semua kandungan berlian Ovar dari hutan ini dengan menjadikan warga suku pribumi sebagai budak. Dan benar saja di pesisir pantai nampak telah didatangkan puluhan ribu tentara bayaran siap tempur sesuai permintaan Leon. Sebelumnya mengetahui hal tersebut Tarzan langsung menyerukan panggilan perang pada semua binatang liar penghuni rimba Kongo dan mereka semua siap untuk ikut berpartisipasi dalam membantu perlawanan. Warga dari suku pribumi pun bahu-membahu menyatukan kekuatan sehingga tak butuh waktu lama kekuatan pasukan tempur yang dibayar Leon dengan satu peti berlian tadi pun akhirnya berhasil diluluhlantahkan sementara Tarzan sendiri lebih fokus dalam menangani Zen sehingga ia benar-benar terselamatkan. John? Di sisi lain sempat-sempatnya Leon mencoba untuk melarikan diri dengan sebuah kapal kecil namun dengan sigap William berhasil menghentikan usaha tersebut sehingga Tarzan dapat menemukannya secara langsung bahkan kontak secara fisik pun terjadi. Mr. Rom! Bersamaan dengan datangnya kerumunan buaya air asin yang terkenal sangat ganas, Tarzan terbukti masih mampu mengendalikan situasi di mana Leon yang sempat bermimpi mengalahkannya pun akhirnya terhempas ke dalam air sekaligus jadi menu santapan siang para buaya tersebut. Singkat cerita William sudah kembali ke London yang atas barang bukti sebuah catatan tentang praktik perbudakan yang telah dibawanya para petinggi pemerintah Inggris pun memberi sebuah tanda penghormatan pada dirinya sementara John dan Jane lebih memilih untuk tetap berada di habitatnya hingga mereka dikaruniai seorang anak.